Ini gimana? Ini bisa ditinggal ya? Halo, 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 cek. Halo, apakah suara saya terdengar? Hai. Halo. Halo pejuang buah hati. Halo sahabat Prostem. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama IG Live dari Prostem. Halo, selamat pagi menjelang siang, Dokter Gunawan. Apakah suara saya terdengar? Halo. Apakah sinyalnya cukup baik? Agak lag sedikit ya. Halo? Halo? Halo, selamat pagi menjelang siang, Dokter Gunawan. Selamat pagi menjelang siang, dokter. Ini kita sudah live ya, Dok ya. Sudah. Oke, kita mulai. Teman-teman Prostem sekalian, kita mulai ya, kita bincang-bincang yang hari ini akan kita lakukan, yaitu dengan tema support untuk program hamil bagi penderita PCOS. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Dok. Mungkin dokter udah lama banget nggak ketemu saya. Saya Dokter Sri Astri Nanditya, spesialis mata. Saat ini saya bersama dengan Dokter Gunawan Dwi Prayitno, spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertilitas, yang saat ini sedang berpraktek di RSPAD ya, Dok ya. Baik. Nah, saya ini sebagai opening aja untuk perkenalan biar sahabat-sahabat dari Prostem ini juga ikut bisa merasakan dan ikut sharing sama kita semua. Saya ini di sini kenapa spesialis mata kok jadi host gitu, Dok. Ini rupanya saya tuh punya pengalaman ya, Dok, dengan dokter. Saya punya pengalaman dengan kasus infertilitas juga.
Waktu itu saya tahun 2020 sudah mencoba IVF 2 kali dan gagal, Dok. Kemudian Ya. kegagalannya itu dievaluasi ternyata kualitas dari telur-telur dan zigot yang terbentuk itu kurang baik, sehingga kualitasnya kurang baik untuk IVF untuk ditanam. Nah, dengan usaha dan doa juga referensi untuk berkonsultasi dengan Dokter Gunawan, saya menjalani terapi sekretom stem cell, Dok. Kemudian menjalani kembali IVF dan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya saya berhasil hamil dan saat ini anak saya sudah hampir berusia 2 tahun, dua-duanya sehat, kembar dokter, laki-laki semua. Ya dokter, Selamat ya. terima kasih banyak dokter atas doa dokter dan usaha kita semua, dan ini referensi tentang apa yang bisa kita usahakan untuk infertilitas ya dok ya. Ini pada pagi hari ini kita juga mau membahas tentang PCOS dokter. Banyak kawan-kawan saya yang bertanya, gimana sih programnya kok bisa berhasil? Emang problemmu apa? Aku PCOS. Ternyata teman-teman saya juga banyak dok yang mengalami infertilitas dan mereka mengalami PCOS gitu dok. Kira-kira boleh saya bersharing dan meminta info gini untuk teman-teman semua juga. Ini kenapa PCOS ini apa sih dok? PCOS ini apa gitu? Kenapa dia bisa menyebabkan gangguan infertilitas gitu? Iya. PCOS atau bahasa Indonesianya SOPK ya. PCOS itu Polycystic Ovarium Syndrome. Sedangkan bahasa Indonesianya Syndrome Ovarium Polycystic. Jadi sindrom adalah suatu kumpulan gejala yang ada 3 gejala utama ya. Yang pertama adalah adanya gangguan siklus hormon. Jadi siklus hormonnya tidak teratur, tidak siklik. Jadi dia lebih lama, bisa lebih dari 3 bulan kadang ya siklusnya. Nggak menstruasi ya dok ya? Ya betul, harusnya 1 bulan sekali, dia bisa lebih dari 1 bulan ya, siklusnya. Nah ini kaitannya kenapa siklusnya ini karena folikel atau telurnya ini tidak berkembang optimal, dia hanya setengah berkembang. Jadi dia stagnan, berhenti di fase sebelum fase pertengahan. Jadi telurnya menumpuk kecil-kecil, itu yang dinamakan polikistik. Jadi kalau telurnya tidak optimal, tentu telurnya tidak matur atau tidak matang. Nah ini yang siklusnya jadi tidak ovulatorik, artinya tidak ada masa suburnya. Nah ini yang membuat haidnya jadi tidak teratur, dan ini yang membuat infertilitas tadi. Kemudian ada gejala lainnya karena ada telur yang kecil-kecil ini memproduksi hormon androgen atau hormon laki-laki. Yang hormon androgen ini yang menimbulkan gejala lainnya seperti resistensi insulin, kemudian virilisasi, pertumbuhan rambut seperti laki-laki, bisa di kumis. Nggak berkumis gitu dok ya? Ya, lengan dan di bagian tubuh yang lain. Oh, iya. Dan resistensi insulin ini juga kaitannya dengan obesitas. Terutama walaupun berat badannya normal, tapi yang terutama adalah obesitas penumpukan lemak yang di bagian sentral atau di bagian perut. Nah ini yang kita sebut obesitas sentral. Nah, obesitas sentral ini yang menyebabkan tadi sistem kekebalan masuk ke dalam lemak, merangsang produksi inflamasi sitokin. Jadi ada namanya sinyal-sinyal dari sistem kekebalan kita mengeluarkan produksi inflamasi faktor. Inflamasi ini yang membuat resistensi insulin, PCO-nya menjadi kronis, dan seterusnya.
Itu Baik, mungkin. Dok. Nah, itu yang gejala-gejala. Apakah pasien merasakan nyeri selain itu, Dok? Atau ada hal-hal yang mengganggu kesehariannya dari pasien tersebut, Dok? Tidak ada, tidak Kalau ada keluhan PCOS nyeri. tidak ada. Makanya jadi sering nggak ketahuan gitu ya, Dok, kalau dia sebenarnya punya PCOS gitu ya, Dok ya? Ya, terlihat dari yang paling terdeteksi lebih mudah gangguan dari siklus haidnya. Siklus haid, ya Jadi betul, Dok. ya siklusnya lama, panjang, Oke. lama atau ada gangguan perdarahan dan sebagainya. Biasanya menstruasinya lama atau cepat, Dok? Seperti itu. Lama, siklusnya lebih dari 35 hari, 35 bisa hari. 2 Oke, bulan, baik. 2 bulan sekali. Oke, berarti untuk para calon ibu nih harus mulai memperhatikan ya siklus menstruasi normalnya. Ya, kalau lebih dari 35 hari harus diperhatikan nih. Wah, jangan-jangan ada PCOS juga. Seperti itu ya, Dok ya. Ya, Kira-kira untuk mengatasi PCOS ini sudahkah ada obatnya atau terapi tertentu yang bisa mengatasi infertilitas akibat PCOS ini, Dok? sebenarnya SOPK atau PCOS ini penyebab utamanya adalah lifestyle yang kurang bagus yang dilakukan terus-menerus. Oke. Pertama, eh, dietnya tinggi kalori, tinggi lemak, kemudian Fast food gitu ya, Dok ya? ya kalorinya lebih apa namanya, jadi terjadi penumpukan kalori yang berlebihan itu yang disimpan menjadi lemak di bawah kulit perut. Nah, Hmm. kemudian dengan kalori yang tinggi ini tidak diimbangi dengan olahraganya, jadi kurang bergerak, ya. Oh, Kemudian betul. lifestyle-nya juga sibuk dan sebagainya, itu yang membuat stres. Nah, ada 3 hal itu: mind, mood, dan muscle, ya. Itu yang Tiga kurang m baik. ya, Bu Dok. Mind, muscle, and mouth. Mouth. Iya, jadinya ini godaan, Dok, bagi para wanita. Stres dikit kita makan, Dok. Stres dikit kita makan, terus habis itu males gerak. Itu tuh ya, itu penyebab PCOS. Jadinya harus lebih lifestyle-nya lebih sehat ya, Dok ya. Memilih makanan Ya, yang sehat, olahraga ya, Dok ya. Juga mainnya harus positif ya, Dok ya. Harus berpikir ya, positif dan betul. gembira Ya, ya, Dok ya. Betul, betul. Waduh, ini tuh tantangan bagi wanita zaman sekarang nih, Dok. Biar nggak cepet stres itu juga tantangan. Baik, Dok. Ini informasi yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua yang harus kita perhatikan untuk kesehatan badan kita dan untuk harapan-harapan kita kalau mau punya buah hati ya. Harus sehat ya, dulu, kitanya harus sehat dulu, jiwa dan raga kita sehat dulu baru bisa kita pikirin untuk program ya, dan program itu baru bermanfaat kalau kitanya sehat ya, Dok ya. ya, Nah, betul. kira-kira secara medis untuk terapi yang sudah berjalan yang standar diberikan pada pasien PCOS itu apa ya, Dok ya? Yang pertama tadi telurnya yang pematangannya terhambat, itu diberikan obat untuk pematangan telur, namanya Oh, induksi ovulasi, ya. Baik dengan program bayi tabung atau dengan obat-obat minum juga bisa. Yang kedua, yang utama, bukan yang kedua malah, lifestyle-nya dirubah, ya. Kemudian diet, olahraga, ya, kemudian berpikiran positif. Nah, ini yang untuk ke jangka panjang. Nah, setelah itu apa namanya, kalau ada resistensi insulin, tentu ini yang jadi eh, apa namanya, mengganggu pematangan telurnya juga. Nah, ini ya dengan 3 hal tadi itu lebih cepat teratasi. Atau kalau tidak teratasi, misalnya ada resistensi insulin karena lifestyle-nya kurang bagus, nah ini bisa diatasi dengan anti resistensi insulin, dengan obat-obatan
misalnya dengan lifestyle ya, itu harus dilakukan. Baik dok. Saya itu punya teman dok. Kalau misalnya dia memang PCOS dan mengkonsumsi obatnya obat diabetes, anti diabetes ya dok ya. Iya, Jenis metformin seperti itu ya dok ya, benar ya dok. metformin ya, Iya. metformin Nah, dan obat lain. iya betul. Berarti memang ada obat-obatan, lifestyle dan olahraga ya dok ya untuk mengatasi PCOS ini. Oke dokter. Kalau misalnya olahraga yang disarankan tuh olahraga seperti apa sih dok? Olahraga yang rutin, ya, jadi Baik rutin rutin ya. aerobik yang disebut aerobik. Oh, Jadi aerobik bukan baik dok. yang aerobik, jadi rutin untuk membakar kelebihan kalori. Kalau kita Baik dok. makannya melebihi kalori yang dianjurkan, mungkin konsultasi ke gizi dulu, sebetulnya kebutuhan kalorinya berapa. Nah, kalau kelebihan, nah itu yang dibakar dengan olahraga. Oke, jadi kita ingat olahraganya yang aerobik artinya kita tetap punya pernapasan yang baik ya dok ya. Masih napas, jangan terlalu berat juga. Yang penting badan kita bermetabolisme secara baik, kalori kita bisa terbakar dan seimbang kembali. Oke dokter. Kira-kira selain obat-obatan nih dok dengan perjalanan kemajuan medis ya dok ya. Sekarang ada yang namanya stem cell. Nah ini nih dok yang saya penasaran nih. Sebenarnya stem cell ini potensinya gimana sih untuk bisa mengatasi sindrom dari PCOS ini gimana dok? Jadi stem cell ini awal mulanya digunakan untuk pengobatan diabetes. Tapi seperti tadi kan, obat diabetes digunakan untuk PCO, seperti metformin. Nah ini tujuan pemberian stem cell pada diabetes adalah untuk mengatasi resistensi insulinnya. Resistensi insulinnya yang ini yang menyebabkan kerusakan juga di sel beta pankreas yang memproduksi hormon insulin. Jadi hormon insulin jadi drop. Nah kalau PCOS pankreasnya masih bagus, malah hiperproduksi hormon insulinnya. Jadi hiperinsulinemia. Nah, ini yang membuat sel-sel di sel telur itu tidak memetabolisme hormon secara yang regulasi yang normal. Jadi dia memproduksi hormonnya lebih ke arah hormon androgen ya, bukan hormon estrogen untuk perkembangan telurnya. Nah, hormon androgen ini yang karena tadi hiperinsulinemia ini jadi tinggi. Ini yang menghambat perkembangan telurnya. Jadi kalau dengan stem cell, dia mengobati resistensi insulinnya melalui jalur sitokinnya. Jadi sitokin inflamasi, kondisi inflamasi di dalam tubuh itu diregulasi menjadi seimbang antara yang inflamasi dengan yang antiinflamasi seimbang. Kalau yang antiinflamasi berlebihan juga akan mengganggu metabolisme di dalam tubuh juga, ya, menimbulkan penyakit-penyakit autoimun dan sebagainya. Jadi dengan pemberian stem cell pada diabetes itu untuk menyeimbangkan. Jadi antara pertumbuhan kemudian dan regenerasi sel itu akan seimbang nanti. Oh, baik dok. Berarti ada mekanisme seperti inflamasi. Inflamasi mungkin untuk pendengar yang hari ini belum mengerti itu adalah peradangan ya dok ya. Peradangan yang menyebabkan sel itu menjadi stres gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini inflamasi ini biasanya juga diindus oleh makanan juga dok, bisa ya dok ya? Ya tadi Makanannya. Makanan yang berlebih akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh kita, terutama yang saya sebutkan tadi di obesitas sentral ya, di daerah perut. Nah, ini yang menyebabkan. Ada dengar-dengar dok itu yang inflamasi itu yang daging merah yang seperti itu, apakah itu benar dok? Bukan ininya karena kalorinya.
lemak yang Lemak. berlebihan ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh. Jadi Oke. kekebalan tubuh yang adaptif maupun yang naturalnya ke dalam menyusup ke dalam sel lemak. Nah ini jadi membuat kondisi inflamasi di dalam obesitas sentral ini juga dia antioksidannya kurang. Kemudian antioksidan Oke. kurang, kemudian ada radikal bebas, yaitu ROS, radikal bebas ini yang menyebabkan inflamasi makin menjadi kronis gitu. Jadi Oke. kondisi di dalam lemak itu yang memicu metabolisme ke organ-organ yang lain ya, terutama ke ovarium. Oh iya betul sekali. Berarti inilah ya asal muasalnya si PCOS tuh agak jelimet, faktor peradangan, stres, makanan ya, lemak ya. Nah, teman-teman semua mungkin calon ibu juga di sini dapat ilmu baru nih. Berarti ada yang harus diperhatikan soal makanan kita ya. Kita harus makan lebih sehat, pilih lemak yang baik ya. Lemak-lemak yang dari masih boleh tetap kan dok, ada lemak-lemak alpukat, itu kan baik ya dok ya, seperti itu ya Iya, dok ya. Nanti konsultasi dokter gizi juga mungkin ya, untuk iya. memilih jenis-jenis makanan ya seperti itu ya dok ya. Oke, mengenai stem cell nih dok, dia kan meregulasi dari resistensi insulinnya ya. Kira-kira ini kayaknya kalau kita lihat ini teknologinya kok kayak canggih banget namanya stem cell gitu. Apakah available gitu, bisa dijangkau di Indonesia ini dok? Ya bisa. Eh, Oh sudah ada ya dok? produksinya kan udah banyak digunakan untuk terutama yang untuk diabetes ya. Nah, Baik. diabetes ini mengobati resistensi insulinnya. Patogenesisnya perjalanan penyakit PCOS ini atau SOPK ini, dia kalau terjadi kronis terus-menerus akan memicu terjadinya diabetes tipe 2 Hmm. karena akibat resistensi insulin tadi. Awalnya kan terjadi sekresi atau pengeluaran hormon insulinnya berlebih dari kelenjar pankreas. Nah ini suatu ketika terjadi kerusakan sel-sel beta sehingga produksinya akan menurun. Nah itu yang menjadi diabetes. Nah Oh perjalanan baik dok. menjadi diabetes tipe 2 itu. Jadi perkembangan lanjut dari SOPK dengan resistensi insulin tentu dia akan terjadi diabetes tipe 2. Nah ini tadi obesitas sentral ini tidak diatasi, SOPK akan berlanjut kronis. Nah ini tentu akan memicu diabetes di masa depan nih. Oh betul ya dok. Nah, kira-kira di Indonesia ini kalau diterapkan itu langkah-langkahnya bagaimana dan apakah sudah menjadi SOP atau masih dalam penelitian dokter Ya, untuk jadi PCOS-nya ini SOPK? ya. Eh, kalau untuk penyakit yang lain itu sudah diterapkan. Cuman untuk kasus SOPK ini masih dalam tahap penelitian. Ya. Nah, di mana penelitian ini potensi dari mesenkimal stem cell dan sekretomnya itu tadi dia kaya akan sitokin yang seimbang antara sitokin proinflamasi dan antiinflamasi. Selain itu juga potensi dari stem cell ini dia mensekresikan yang namanya growth factor. Growth factor ini untuk memperbaiki pertumbuhan-pertumbuhan di dinding-dinding pembuluh darah atau endotel, kemudian persarapan, sehingga suplai darah dan persarapan ke otak, ke jantung, kemudian ke ovarium pun akan terbaiki. Bahkan endometriumnya akan lebih reseptif untuk ditempeli oleh embrio. Ya. Perkembangan Betul, betul. folikelnya pun akan lebih bagus. Kira-kira dokter kalau misalnya ada kawan-kawan di sini yang mengalami infertilitas, tapi dia belum tahu gitu. Ini saya jangan-jangan PCOS gitu. Kira-kira apa yang harus dia lakukan gitu? Apa yang harus diperiksa dan harus kemana gitu memeriksakannya gitu dok? Ya, pertama kita harus tahu dulu apa sih penyebab sulit hamilnya.
apakah dari faktor suami atau faktor ibu. Kalau dari faktor ibu tentu dilihat siklus haidnya, kemudian ada nggak faktor mekanik yang mengganggu pertemuan telur dan sperma. Dan faktor tadi kalau SOPK kan gangguannya di perkembangan telurnya. Nah itu baru nanti kita bisa tahu hal yang mana yang cocok untuk ini. Berarti harus diperiksa USG seperti itu ya dok ya, dan periksa darah Ya, juga seperti itu ya dok ya. ya, Oke, ya, periksa. Jadi hal-hal yang seperti itu harus diperiksa USG, dilihat kondisi ovariumnya, bagaimana produksi telurnya, terus tahapan dari kita lihat hormon-hormon ya dok ya, sebagai penanda ya, kesuburan ya dok ya, seperti itu. ya. Mungkin ada pertanyaan tadi dok. Kira-kira ada juga yang masih bingung. Sebenarnya saya ngerasa apa sih selain infertilitas gitu. Selain ada bulu yang atau rambut yang banyak seperti androgen, seperti laki-laki, seperti kumis dan di tangan atau di wajah itu seperti itu, apalagi dok? Apakah pasiennya secara spesifik merasakan sesuatu dok? Kadang secara emosional ada, ya. Jadi hormonnya kan dia tidak fluktuatif, jadi bisa secara emosional, psikologisnya juga tadi mudah stres, ya. Mudah stres, moody gitu banget jadi ya dok ya. Iya. Jadi apakah kita ke depannya nih untuk lebih bisa menerapkan ini kan harus dilakukan penelitian ya dok ya. Kira-kira Ya. Sudah ada belum di Indonesia ini penelitiannya dok untuk itu, dan apakah udah sampai manakah penelitian yang dilakukan untuk stem cell khusus untuk SPOK ini, selain dari diabetes untuk SPOK ini dok? Ya, untuk perkembangan telurnya di Surabaya sudah dilakukan. Nah itu cuman di laboratorium, jadi bukan penelitian klinis, masih di in vivo. Jadi pasien yang melakukan bayi tabung kemudian diberikan stem cell sekretomnya untuk di perkembangan telurnya di laboratorium. Jadi bukan diobati ke pasiennya langsung. Nah, penelitian yang sedang saya lakukan yaitu pemberian sel dari mesenchymal stem cell ini yang asalnya dari tali pusar bayi, ya, dan sekretomnya kita kombinasikan untuk pengobatan resistensi insulin pada SOPK ini. Itu sedang kita jalani, baru berjalan sekitar 1 semester ini. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya dalam 1 tahun ke depan udah bisa kita lihat. Oke dok, jadi saya dapat ini nih kabar-kabar dok bahwa dokter sekarang menempuh promosi studinya untuk doktoral ya dok, dan dokter spesifik Ya, khusus meneliti ini ya dok ya. Boleh tahu ya, dok, kira-kira sebenarnya untuk melakukan clinical trial kan itu juga nggak mudah ya dok ya. Kita harus banyak ya, referensinya ya, apalagi ya, sekarang kita akan lanjutkan ke penelitian dengan sampelnya manusia ya dok ya. ya, betul. Jadi kita Berarti memang masih sudah diuji ya dok ya? ya sedang. Sedang diuji dan sudah direview metodologinya Ya, ya dok, bahwa ini aman dan bisa dilanjutkan secara komite etisnya baik, ya. berarti bisa dilanjutkan dengan sampel-sampel pada wanita dengan PCOS ya dok ya. Ini ada pertanyaan dok, waduh saya berminat sekali menjadi bagian dari penelitian dokter tentang PCOS ini. Bagaimana dok syaratnya? Bagaimana dok? Ya, pertama diagnosis SOPK-nya atau PCOS-nya, kemudian ada syarat berikutnya HOMA-IR-nya. HOMA-IR itu resistensi insulinnya. Jadi kita ada cut-off point-nya, cut-off point dari resistensi insulinnya ini dengan pemeriksaan gula darah puasa dan hormon insulin puasa. Nah, ini rasionya nanti kita lihat. Kalau memang dia resistensi insulin, baru bisa kita masukkan untuk jadi responden dari penelitian ini. Jadi kan ada 4 kelas dari SOPK ini, yang mulai yang ringan sampai yang
tadi sampai dengan resistensi insulin. Oh baik dok. Jadi untuk sahabat Prostem mungkin yang berminat untuk menjadi bagian dari penelitian ini nanti bisa DM di Instagram ini bahwa berminat, dan mungkin akan ada tahapan-tahapan pemeriksaan ya, penegakan diagnosis, terus apakah masuk kriteria inklusi berupa hasil-hasil lab yang harus diperiksa dari darah dan harus diperiksa langsung oleh dokter ya, seperti itu ya dok ya. Ya, Kalau betul. boleh tahu nih dok, dijelaskan lagi untuk bisa bergabung ini dokter berpraktek khusus untuk penelitian ini di RSPAD ya dok ya? Ya, di RSPAD, kemudian di klinik Fahira. Baik, Itu saja. kawan-kawan Prostem ya mungkin bertemu beliau ya, kita bisa menjadi bagian dari penelitian ini kalau memang memenuhi syarat. Oke, seperti itu. Kira-kira ini ada pertanyaan lagi dok. Untuk menjalani sambil prostem dengan menggunakan stem cell ini, olahraga yang aerobik yang dimaksud dokter itu boleh nggak sih push up gitu? Ketakutnya mengganggu ovarium atau gimana, atau berenang? Apakah itu disarankan atau ada yang nggak boleh dok? Kayak beban gitu seperti itu, apakah itu tidak disarankan seperti itu dok? Yang tadi kan syaratnya kalau olahraga itu yang bisa rutin dilakukan. Ya, misalnya dengan jalan kaki pun kalau dia yang optimal ya paling sedikit 30 menit sampai 45 menit. Nah, jalan yang optimal tuh. Jalan sekitar 5 km per jam. Ya. Bisa juga dengan treadmill. Berenang pun sama ya, mungkin nanti bisa dikonsultasikan bagaimana kalori yang digunakan ya, yang bisa dibakar ya. Ya, Ya, apalagi yang sekarang ada teknologi nih, jam ini kalau jalan itu berapa kalori ya dok ya? Kan ada yang ya, seperti itu ya dok ya. Itu harus dihitung juga ternyata ya. ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari komen gitu dok. Apakah PCOS ini diturunkan? Apakah ini suatu penyakit yang diturunkan atau lebih karena habit dan lifestyle seperti itu dok? Ya. Secara epigenetik yang paling sering karena memang ada turunan diabetes ya. Nah, Oke. misalnya ada keluarga satu turunan ada diabetes, kemungkinan besar jadi PCO lebih tinggi. Walaupun genetiknya tidak ada turunan diabetes, dia bisa menjalani pola hidup yang tidak sehat, itu akan dia. Oke. Mohon maaf nih, di sini loading Dokter Gunawan. Mungkin boleh saya sambungkan ulang ya. Jadi sambil kita terhubung lagi dengan Dokter Gunawan, sebagai resume bahwa PCOS ini adalah suatu penyakit yang asal muasalnya penyebabnya dari resistensi insulin. Nah, ini dia yang menyebabkan akhirnya metabolisme kita berubah, tidak seimbang, sehingga ada hormon-hormon dan sitokin-sitokin itu adalah kimia-kimia dalam tubuh kita yang tidak seimbang. Gitu. Yang antara kimia yang baik dan kimia yang memicu peradangan. Nah, ini harus diseimbangkan. Nah, perannya sistem sel ini adalah untuk menyeimbangkan hormonal darah kita, terutama untuk resistensi insulin. Gitu. Ya, itu adalah target dari pengobatan PCOS tersebut. Ya, maaf tadi sinyalnya. Oke, ya dok, terima kasih. Kita udah tersambung kembali. Mungkin review tadi saya pas terputus, ada review sedikit dari saya, mungkin ada yang belum mendengar dari awal ya. Seperti itu. Nah, dokter, kira-kira ada nggak sih efek sampingnya dari pengobatan PCOS ini dengan stem cell, baik itu sekretom atau bentuk dari stem cell lainnya? Ya, pertama dari proses cara pemberian ya.
Cara pemberian kan dengan disuntik atau diinfuskan. Tentu ini ada efek sampingnya, tentu dengan karena ditusukkan jarum, kemudian materi genetik ini berupa protein ya, ini bisa menimbulkan alergi. Nah, cuman angka kejadiannya rendah ya. Nah, nanti kita evaluasi juga secara keseluruhan efek samping eh, yang udah pernah kita tahu. Pertama, reaksi eh, di bekas tusukannya, rasa panas dan sebagainya itu. Cuman itu beberapa saat kemudian akan hilang sendiri. Baik, berarti itu di skin test dulu ya dok ya, untuk sebelum dimasukkan Ya, stem cell ini. ya bisa di scan test seharusnya kalau yang udah pernah sekali tidak perlu skin test ulang. Soalnya Oke, cocokan HLA-nya cukup tinggi, jadi jarang terjadi reaksi alergi. baik. Cuman Berarti kita jarang evaluasi. karena Oke, karena apakah itu karena ini bahan bakunya itu adalah sel multipoten ya dok ya, jadinya lebih bisa cocok pada banyak orang ya dok ya. Ya, jadi ada HLA-nya. HLA yang di ini adalah dia adaptif, jadi nggak di Oke, reject. Kemudian baik. kan ini ada antiinflamasi, ada proinflamasi yang seimbang. Itu yang membuat dia lebih meregulasi sistem kekebalan dari yang kita suntikkan. Jadi perbaikan kadang ada satu yang setelah diterapi biasanya kalau dia flu radang itu kan flu suatu radang. Setelah diterapi ini biasa sembuh lebih dari seminggu, dia dalam 2 hari udah cepat sembuh. Itu peradangan Oh, gitu. berarti untuk sistem imun kita juga terjadi perbaikan ya dok ya. Regulasi betul. Wah, ini stem cell ini merupakan suatu terobosan yang cukup baik dan potensial ya dokter. Mungkin Ya, boleh dijelaskan sebenarnya stem cell itu apa sih dok? ya stem cell ini dia eh, kalau zaman dulu ini untuk meregenerasi sel. Tapi sekarang sebetulnya stem cell ini kalau masuk ke dalam tubuh, dia tidak menjadi sel yang lain, tetapi dia akan mengeluarkan faktor-faktor pertumbuhan, kemudian faktor inflamasi, faktor antiinflamasi yang seimbang. Nah itu yang meregulasi sistem kekebalan di dalam tubuh. Kemudian merangsang juga pertumbuhan dengan tadi sistem growth hormonnya dan sitokin yang seimbang tadi. Nah, ini. Jadi stem cell ini asalnya yang kita pakai adalah dari tali pusar janin yang begitu lahir langsung kita ambil sekitar 7 sampai 10 cm. Nah, itu kita ambil Oh, adalah warpen baik. jelly, bukan darahnya yang kita ambil. Oke, itulah asalnya dari stem cell itu ternyata dari tali pusat bayi ya. Waduh, bayi udah baru lahir aja udah berjasa bagi banyak orang berarti ini si bayi Iya. ini dok ya. Oke, kalau uh, PCOS PCOS ini misalnya untuk wanita-wanita yang sudah tidak ada program ingin punya anak, kalau tidak diobati berbahaya nggak sih dok untuk kedepannya? Nah, ini kan penyakitnya kronis. Sitokin atau faktor inflamasinya tinggi. Nah itu faktor inflamasi ini merusak organ-organ yang lain melalui gangguan di metabolismenya. Ya tentu tadinya kondisinya hiperinsulin akan menjadi malah defisiensi atau kekurangan hormon insulin. Itu yang menyebabkan jadi diabetes tipe 2. Kemudian juga gangguan di pembuluh-pembuluh darah, inflamasi ini menyebabkan gangguan di pembuluh darah ke jantung, ke otak, yang kita sebut aterosklerosis. Nah, itu bisa penyempitan kalau di otak menyebabkan stroke, kalau di jantung menyebabkan coronary heart disease, kemudian ke ginjal menyebabkan gagal ginjal. Itu yang jadi multi Oh, organ baik. sebetulnya. Jadi Oh, baik, baik dok. kalau untuk jangka panjang tidak program infertilitas atasi obesitas sentralnya.
diusahakan. Lingkar perut kalau udah bisa komplikasi dari Asosiasi Jantung Dunia Amerika. Nah ini lingkar perut di atas 88 itu yang risiko tinggi jadi jantung koroner. Oh baik dok, berarti nih harus rajin ngukur meteran perut ya, terus cek celana ya. Kalau jeansnya udah mulai kesempitan, waduh, itu harus hati-hati. Ya dok, biasanya kalau seperti itu dok, yang harus waspada nih umur-umur berapa sih dok untuk ini? Untuk mulai warning nih. Kalau untuk PCO kan di usia reproduksi. Baik, berarti usia-usia muda kita sampai umur 45 tahun itu harus kita waspada ya dok untuk kegemukan kita, berat badannya harus dijaga seperti itu untuk kedepannya lagi supaya kita nggak beresiko terkena diabetes, nggak beresiko terkena penyakit jantung, koroner, stroke, dan penyakit vaskuler lainnya yang disebabkan oleh iskemi, gangguan dari pembuluh darah ya dok ya, seperti itu ya. Seperti itu, teman-teman semua, kira-kira apakah mendapat pencerahan atau makin bingung? Nah, teman-teman semua, kita di sini untuk memberi pencerahan dan kita memberi wawasan, juga kita memberi kesempatan untuk ilmu kedokteran kita berkembang terus-menerus untuk pengobatan dari PCOS ini. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk menjadi bagian dari penelitian ini, silahkan menghubungi Instagram dari Prostem ya, supaya komunikasi tetap berjalan dan bisa diarahkan ke mana kita akan mengikutinya. Oke, kira-kira ada pesan nggak dok untuk kawan-kawan yang saat ini mengikuti live Instagram kita? Nah, hanya 3 ya, mind, mood, muscle, supaya jangka panjang kita selalu sehat. Mantap sekali, 3M ya, 3M untuk wanita-wanita yang mau sehat terus, mind, mouth, muscle. Oke, akan diingat-ingat terus nih dok, supaya kita semua sehat, kita semua tercapai ke harapan-harapan kita yang pengen punya keturunan, supaya dapat keturunan yang sudah punya keturunan dan sudah menjalani hari-hari sebagai ibu, tetap sehat untuk anak-anaknya ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Oke, terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincang kita pada hari ini, luar biasa. Terima kasih banyak juga teman-teman kita yang sudah join, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Semoga percakapan kita hari ini bermanfaat ya dok ya, untuk kita semua dan bermanfaat untuk kemajuan kedokteran di Indonesia. Sukses terus dok penelitiannya, kita mendoakan supaya hasilnya baik dan dokter semakin sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih dokter, selamat bekerja. Sampai ketemu ya dok. Oke teman-teman Prostem dan teman-teman dokter mata kita, dari percakapan tersebut semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di acara live IG lainnya. Thank you, bye-bye.